Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 12 September 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. Playfulness. Past relationship. Make the effort. Attraction. Express your love. Yes. Dia merasa bahwa kalau bersama kamu, dekat dengan kamu, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa ya. Intinya dia bahagia banget kalau misalkan ada di sisi kamu, di dekat kamu ya, masih memiliki kamu, itu suatu kebahagiaan bagi dia. Dia adalah orang dari past life relationship kamu, orang masa lalumu yang pernah menjalin suatu hubungan ya. Dan nampaknya hari ini tuh pengen rasanya dia itu memberikan action ke kamu atau melakukan upaya ke arah kamu, memberikan effort ya ke kamu hari ini, karena dia di sini masih ada daya tarik ya sama kamu, dan dia ingin mengekspresikan cinta dia ke kamu, bahwa dia pengen nunjukin kalau aku ini masih cinta sama kamu gitu ya. Dia pengen nunjukin sebenarnya. Okay, I knew exactly. Okay. I wish I had treat you better. Dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik lagi. Tapi dia takut nih, ya. Dia pengen mau effort ke kamu, tapi dia takut untuk menghubungi kamu. Ya, ada apa nih? Kenapa dia takut untuk menghubungi kamu? Ya, mungkin dia punya salah atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia itu belum berani untuk bisa menghubungi kamu. I know I mess up everything. Dia tahu dia telah menghancurkan segalanya ya. I knew exactly what I was doing. Dia tahu segalanya secara detail, bahkan apa yang dia lakukan selama ini terhadap kamu. I know that I crossed the line with you. Aku tahu aku telah melampaui batasan kamu gitu ya. Aku telah melampaui batas terhadap kamu. Oh, mungkin karena dia melampaui batas ini ya, membuat kamu sakit hati, membuat kamu menderita, ya, membuat kamu marah, sehingganya di sini dia nggak berani untuk menghubungi kamu. Ya, padahal dia pengen banget effort ke kamu, tapi situasinya tuh nggak memungkinkan untuk dia dengan mudahnya, dengan gampangnya bolak-balik kilar-kilir ke kamu. Ya. Nampaknya orang ini memang orang yang egois ya. Dia sampai-sampai itu nggak peduli, nggak memikirkan terlebih dahulu konsekuensi atau resiko yang akan terjadi ke depannya saat dia melakukan tindakan ataupun berbicara ya. Ya sesuai dengan keimpulsifan dianya aja gitu. Misalkan dia ingin melakukan A, ya udah dia lakukan A, tapi dia nggak memikirkan nanti ke depannya terhadap kamu akan seperti apa. Nah, memang orang ini orang yang cukup percaya diri kalau misalkan mengambil suatu tindakan atau apapun gitu ya yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Cuman karena keterlalu percayaan diri dia itu jadinya seolah-olah kayak dia itu egois gitu ya. Jadi
eee, dia belum bisa tuh membedakan antara percaya diri dan egois. Yaitu tadi, dia melakukan hal-hal yang impulsif sehingganya dia tuh nggak tahu, eee, resiko ke depan itu akan seperti apa. Dia nggak memikirkan itu. Ya memang dia berpikir bahwa dia tuh punya prinsip gini, kalau mau melakukan suatu tindakan apapun ya agar kita terlihat wah, terlihat berwibawa, terlihat apa ya, tegas ya, terlihat kitalah pengontrol diri kita sendiri. Nah, disitulah dia harus percaya diri kalau mengambil suatu keputusan ataupun berbicara atau apapun ya yang menyangkut kehidupan dia, dia harus percaya diri. Menurut dia seperti itu. Tapi nyatanya dari kepercayaan diri dia nggak bisa membedakan antara percaya diri dengan egois sehingganya sering menyakiti orang lain di sini ya. Aku melihatnya dan eh, termasuk kamu di sini ya, kamu sering jengkel akibat dari tindakan dia, dari perlakuan dia yang impulsif ini ya. eh Apa sih? Seolah-olah dia ini ya agresif banget, eh lebih ke ya egois sih ya, lebih ke egois dianya. Jadi eh memang sebagian orang itu menganggap bahwa kepercayaan diri dia itu adalah nilai nilai eh, nilai dari diri dia yang dilihat orang itu menarik gitu ya. Tapi memang seharusnya itu ada batasan ya. Makanya itu dari kepercayaan diri dia itu terlihatnya dia egois. Jadi kadang-kadang ketika dia emosi itu meluap-meluap, meluap-luap gitu loh. Marahnya wow banget kayak gitu ya. Eh Kalau dia emosi. Nah, jadi itu tadi ya saking terlalu pedenya dia. Nah, aku melihat Ace of Cup di sini itu tegak. Berarti sebenarnya eh dia itu dalam lubuk hati dia paling dalam dia itu benar-benar cinta sama kamu. Ya, kamu itu punya tempat tersendiri di hati dia yang mm, walaupun pernah redup tapi pasti akan muncul kembali kayak gitu ya. Jadi memang nggak setiap saat dia akan terus-terusan selalu apa namanya bergairah gitu, enggak. Ya mungkin memang orangnya seperti ini gitu ya, tapi kamu itu selalu apa ya, punya punya apa, tempat kamu sendiri gitu di hati dia ya. Jadi nggak bisa digeser sama yang lain gitu. Walaupun mungkin dia di sini sering bergonta-ganti pasangan gitu ya, tapi ending-endingnya tuh balik lagi ke kamu. Nah, ini energi soulmate ya kalau seperti ini. Jadi walaupun eh, sering apa namanya, sering berjauhan, berjarak, sering putus gitu ya, sering berpisah, tapi pasti akan endingnya juga balikan lagi dengan si kamu atau merasakan lagi cintanya ke kamu seperti itu ya. Jadi eh apa namanya, walaupun seperti apapun lah masalah yang kalian alami, tapi endingnya juga nanti balikan lagi. Nanti juga merasakan cinta lagi, mencuat lagi tuh perasaan dia ke kamu. Nah, cuman walaupun kamu dibilang di sini, walaupun dia dibilang di sini soulmate-mu ya, hubungan kalian ini sebenarnya rapuh ya. Kenapa aku bilang rapuh? Ya itu tadi, karena dari sisi dianya itu gampang banget perasaannya itu naik turun, ya, berubah. Di awal udah lama nih nggak ketemu dengan kamu, kemudian datang lagi nih ke kamu di awal-awal, oke, menggebu-gebu gitu ya perasaannya, bergairah, tapi seiring berjalannya waktu mulai deh dia ngerasa bosan. Nah, memang mungkin sifat orangnya seperti itu gitu, orangnya suka berkelana gitu ya, eh suka mencari yang sana sini pasangan gitu. Jadi memang
ini benar-benar sangat rapuh ya, butuh butuh usaha dari kedua belah pihak ya, mau gitu ya, mau konsisten untuk menjalani hubungan ini, mau sama-sama memperjuangkan hubungan ini walaupun perasaan seseorang itu, entah itu dia ataupun kamu yang mulai meredup, itu harus ada sifat konsisten. Apalagi kalau aku lihat di sini kalian itu nggak cuma sekali dua kali putus nyambungnya gitu ya. Ini benar-benar energi soulmate banget gitu. Kalau misalkan kalian udah lebih dari dua kali putus nyambung seperti itu. Nah, the world di sini aku lihatnya tegak ya. Memang mm, butuh gini, gini. Dia perasaan dia hari ini tuh merasakan bahwa kayaknya dia ini udah deh mencoba segala macam cara untuk bisa mempertahankan kamu gitu ya. Dia mencoba untuk melihat rintangan yang ada di depan gitu. Kemudian dia mencoba untuk mencari solusinya. Tapi kayaknya kok sulit banget gitu ya untuk bisa mensukseskan hubungan ini gitu ya. Dan apalagi aku lihat di sini kalian ini LDR gitu ya, berjauhan jaraknya, entah dia ini karena pekerjaan sehingganya kalian LDR, atau memang dia ini pekerjaannya itu menuntut untuk bolak-balik keluar kota, keluar negeri seperti itu. Jadinya makanya di sini juga salah satunya yang membuat hubungan kalian rapuh itu ya ini ya, eh, jarak yang memisahkan, kemudian eh ya, sulit sulit ketemunya ini, kayak gitu ya. Mungkin juga komunikasinya juga jarang seperti itu. Dan aku melihat sebenarnya dari lubuk hati dia yang paling dalam, dia itu masih masih cinta sama kamu, bahkan dia itu sangat-sangat senang, sangat-sangat bahagia, gembira banget, bersyukur bahkan ya, bersyukur banget mengenal kamu, pernah memiliki kamu, eh, dekat dengan kamu ya. Dia itu bahagia banget, seneng banget ya ada di sisi kamu. Bahkan di sini aku melihat karena the world-nya itu tegak ya, ada keinginan dia untuk melangkah ke jenjang yang selanjutnya gitu ya. Cuman saat ini tuh lagi proses gimana nih caranya untuk dia mengapresiasikan, melakukan tindakannya, melakukan tindakan itu gitu ya. Gimana nih caranya untuk datang lagi ke kamu. Nah, itu lagi dalam proses dia mencoba untuk mengambil celah, mencari celah di hubungan ini kayak gitu. Kalau dilihat dia seneng banget, dia bahagia banget bisa mengenal kamu, bisa memiliki kamu ya. Dekat dengan kamu tuh wah, dia tuh bahagia banget. Cuman saat ini tuh dia masih bingung untuk gimana caranya ke arah kamu gitu ya. Untuk membuat rencananya itu gimana gitu. Bahkan dia melihat sekarang nih ya situasinya, dia melihat kamu tuh kayak udah nggak tertarik lagi sama dia, udah bisa move on dari dia. Nah, kalau misalkan dia gegabah datang ke kamu, dia takut kalau dia akan kamu tolak kayak gitu nih. Ace of Wands-nya reverse. Jadi eh dia masih bingung tuh gimana nih caranya nyusun rencana biar nanti kalau dia datang tuh nggak kamu tolak. Karena saat ini tuh dia melihat kamu, saat dia memantau kamu, kamu itu udah kayak bisa move on, udah kayak bisa melepaskan perasaan cinta kalian kayak gitu ya. Kayak kamu itu udah nggak butuh lagi dia kayak gitu. Kamu tuh bener-bener udah bisa pergi dari dia gitu. Udah udah nggak tertarik lagi sama dia kayak gitu. Jadi saat ini tuh dia merasa kayak aduh gimana nih gitu ya. Harus apa nih aku karena eh,
saat aku lihat kamu udah bisa move on nih sekarang, kamu tuh kayak udah nggak galau-galau lagi mikirin aku atau mikirin hubungan kita yang berakhir ini gitu ya, kayak kamu udah nggak berharap lagi dengan hubungan ini kayak gitu. Jadi aku takut kalau misalkan aku datang ternyata kamu udah nggak memiliki perasaan lagi sama aku, kata dia. Jadi aku takut kalau aku datang aku akan kamu tolak. eh Knight of Cups ya. Jadi dia benar-benar serius mau datang lagi ke kamu, menawarkan cinta lagi, menjalin hubungan lagi dengan kamu. Kalau saat ini sampai hari ini dia belum datang, ya ini dalam proses ya. Dia sedang mencari cara, mencari celah gimana caranya biar datang lagi ke kamu tanpa ada penolakan. Intinya Knight of Cups dia benar-benar serius sama kamu, ingin menawarkan cinta yang tulus, kasih sayang, pengen bahkan di sini pengen apa melanjutkan ke step yang berikutnya gitu ya, menikah ataupun lamaran di sini ya, aku lihatnya. Intinya di sini dia serius benar-benar pengen balikan lagi sama kamu, pengen memberikan cintanya lagi sama kamu gitu ya. Tapi kalau misalkan dia hari ini pun belum datang, ya itu tadi dia sedang dalam proses perjalanan menuju ke kamu. Kalau kamu masih mengharapkan dia, ya silahkan ditunggu. Tapi kalau menurutmu ini membuang waktumu, ya membuang sia-sia waktumu, ya oke, silahkan cari orang baru saja. Ya, karena semua keputusan itu ya ada di tanganmu. Intinya saat ini aku melihat ya dia nih udah bisa kok melepas rasa sakit hati, melepas kesedihan, melepas kesepian ya. Eh, apa efek dari hubungan kalian, bahkan efek dari masa lalu dia, trauma-trauma ataupun masalah-masalah di masa lalu dia ini udah bisa free, udah melepaskan semuanya, udah ikhlas gitu ya, udah ikhlas. Cuman dia melihat hubungan kamu dengan dia sekarang itu benar-benar penuh dengan ketegangan, masih penuh dengan ketegangan. Apapun masalah yang pernah terjadi di sini ataupun rasa sakit yang pernah terjadi di antara kalian berdua, di sini dia sudah bisa memaafkan. Hanya saja yaitu karena nggak ada komunikasi, mungkin juga kalian berjarak ya, LDR gitu. Jadi eh sulit untuk dia apa namanya seenaknya datang dan pergi sesuka hati dia gitu ya. Apalagi dia udah pergi kan, udah pergi, nggak semudah itu dia datang lagi ke kamu. Dia ngerasa nggak enak gitu kan. Dan perasaan dia itu saat ini masih harap-harap cemas ya, masih ada kecemasan di dalam diri dia. Ya ini ngelihat kamu kayaknya udah bisa move on, tapi perasaan dia masih cinta sama kamu, pengen datang lagi ke kamu, tapi takut kamu tolak gitu ya. Masih ada perasaan cemas dan dia melihat di situasi antara kamu dengan dia ini penuh dengan ketegangan. Belum bisa dia mencari solusi atau cara untuk meredam meredakan dan meredam suasana gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.